Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekaliannya umat Tuhan. Salam, lebih sukacita lagi, salam. Iya, puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita ada dalam perlindungan pemeliharaannya, kita ada dalam pertolongannya, kita juga diberi kesehatan, perpanjangan umur, dilimpahi dengan segala berkat-berkat yang terbaik. Ya saudara, bahkan diberi kesempatan untuk boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah pelayanan kita, dalam ibadah kita yang pertama yang boleh terselenggara pada pagi siang hari ini. Kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan kita selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja, mempelai pia sorga yang sungguh mengasihi kita. Dan hati kita tentu sudah siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan untuk melengkapi, mempersiapkan kita tentu gerejanya. Supaya hari demi hari terus semakin mengalami tanda pembaharuan sampai segambar dengan Tuhan. Tentu pembaharuan itu dimulai dari hati nurani kita. Saya sudah banyak menyampaikan firman Tuhan dalam seri firman Tuhan dalam ibadah raya kita mengenai hati nurani yang baik, hati nurani yang murni dan yang tulus ikhlas. Ya, pada kesempatan pagi siang ini juga masih berkaitan soal hati nurani. Ya, tetapi saya memberikan temanya adalah ibadah yang berkenan. Ya, saudara, sebenarnya menunjukkan, menyatakan tentang hati yang beribadah. Ya, hati yang rindu akan ibadah, hati yang selalu haus, hati yang selalu melekat dengan ibadah. Maka saya berikan tema singkatnya, ya saudara, yaitu ibadah yang berkenan. Karena ibadah itu harus dimulai dari hati. Ya, sekali lagi ibadah itu harus dimulai dari hati. Hati yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pahami supaya ibadah kita tidak menjadi suatu kesia-siaan, ibadah kita tidak menjadi suatu ibadah yang jahat. Sebab kalau kita belajar Alkitab, ada ibadah yang sia-sia. Ya, bahkan kalau kita belajar lagi, kita perhatikan dalam ayat-ayat lain, ada ibadah yang jahat. Ya, ada ibadah yang dibenci oleh Tuhan. Ada macam-macam ibadah. Tentu kita merindukan bagaimana ibadah kita, ibadah yang berkenan. Amin. Ya, saya kutip ini dari kitab Ibrani pasal 11, dari ayat yang keempat dengan ayatnya yang keenam. Iya, yaitu mengenai ibadahnya Habel. Ya, Habel dengan kakaknya Kain sama-sama beribadah. Tetapi ibadah Habel itu dikenan oleh Tuhan. Sedangkan ibadah kakaknya Kain itu ditolak oleh Tuhan. Kainnya ditolak, ibadahnya ditolak. Ya, apa yang salah dalam ibadahnya? Dalam ibadahnya tidak ada yang salah. Tetapi dalam pribadi orangnya. Ya, apa yang membedakannya dengan ibadahnya Habel? Nah, ini yang perlu kita perhatikan dari ayat 4 dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, dikatakan di sini karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Apakah Kain tidak mempersembahkan korban? Persembahan ada. Ya. Kain seorang petani, hasil usaha taninya dia persembahkan. Ya, Habel seorang gembala, maka hasil ternaknya dia persembahkan. Sama-sama punya persembahan. Ya, sama-sama punya ibadah dan sama-sama dipersembahkan kepada Tuhan.
Ya. Bahkan Kain yang lebih dahulu baru mengikut Habel. Tetapi di mana letak perbedaannya? Iman. Ya. Iman. Kain tidak beribadah dengan iman. Kain tidak mempersembahkan persembahannya dengan iman. Kain tidak melakukannya dengan iman, tetapi Habel beribadah, mempersembahkan persembahan dan melakukan sesuatu itu dengan dasar iman kepada Allah. Di situ letak perbedaannya. Ya, maka ibadah tanpa iman itu sia-sia. Sama dengan ibadahnya Kain. Kita mempersembahkan sesuatu, kita mengorbankan sesuatu tanpa iman, itu percuma. Kita melakukan sesuatu tanpa iman, itu percuma. Maka ditegaskan dalam ayatnya yang ke-6. Ayat 6 lompat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iya. Jadi Kain dengan Habel itu sebenarnya sama-sama mempersembahkan persembahan mereka kepada Allah. Sama-sama beribadah, sama-sama punya persembahan. Tetapi letak perbedaannya, Habel melakukan itu dengan iman, sedangkan Kain tidak. Maka tadi saya sampaikan, ibadah yang kita lakukan, persembahan yang kita beri, bahkan segala sesuatu yang kita perbuat tanpa iman, sama seperti Kain. Menjadi sia-sia. Sebab tanpa iman, mustahil berkenan kepada Allah. Ya. Tetapi ibadahnya Habel itu dikatakan, bahkan sampai hari ini pun, masih berbicara, masih bersaksi, masih bersuara. Kenapa? Sebab dilakukan dengan iman. Jadi semua yang kita lakukan dengan iman itu menjadi satu kesaksian untuk hari-hari yang akan datang. Ibadah yang kita lakukan dengan iman, tindakan yang kita lakukan dengan iman, persembahan yang kita lakukan dengan iman, itu akan menjadi satu kesaksian untuk hari-hari yang akan datang. Masih akan berbicara untuk hari-hari yang akan datang. Maka saya memberikan tadi temanya, ibadah yang berkenan. Kenapa berkenan? Karena semua itu dilakukan dengan iman. Ya, namun perlu kita memahami, ya saudara, iman yang murni itu lahir dari hati yang murni. Ya, iman yang murni itu dimulai dari hati nurani yang murni. Ya. Maka Rasul Paulus menyampaikan dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, tujuan nasihat itu ialah supaya timbullah iman yang tulus ikhlas dari hati nurani yang murni. Ayat 5, 1 Timotius 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Iya, hati yang suci. Ya. Jadi kasih itu timbul dari hati yang suci. Amin. Terus? Dari hati nurani yang murni. Dari hati nurani yang murni. Bahkan terus. Dan dari iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Perhatikan. Kasih, pengharapan, dan iman itu lahir dari hati nurani yang tulus ikhlas. Hati nurani yang bersih. Ya, jadi iman yang murni itu dimulai dari hati nurani yang murni. Kasih yang murni itu dimulai dari hati nurani yang murni. Ibadah kita layak dan berkenan kalau di dalamnya ada unsur iman. Tetapi iman yang murni itu dimulai dari hati nurani yang murni. Bisa ditangkap? Iya. Bagaimana jalannya? Ya. Sekali lagi saudara, ibadah kita layak
dan berkenan di hadapan Tuhan, persembahan yang kita bawa layak dan berkenan di hadapan Tuhan, segala sesuatu yang kita perbuat layak dan berkenan di hadapan Tuhan, kalau di dalamnya ada unsur iman. Tanpa iman, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Pelayanan kita, ibadah kita, persembahan kita, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kalau itu kita lakukan dengan unsur iman, maka itu berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Namun yang kedua, ya sudah. Nah, iman yang murni itu lahir dari hati nurani yang murni. Ya, atau iman yang murni itu dimulai dari hati nurani yang murni. Kasih yang murni pun itu dimulai dari hati nurani yang murni. Oleh sebab itu, supaya iman kita tetap murni, ya, maka hati kita perlu tetap dijaga dalam kemurniannya. Ya, supaya hati nurani kita ini tetap murni, maka iman kita itu harus betul-betul kita perhatikan dengan baik. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang iman, ya, tentang iman, tentu kita mengingat firman Tuhan yang berkata begini dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi supaya hati kita tetap murni, sehingga iman kita juga tetap murni, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu mendengar dan menerima firman Allah seutuhnya. Saya istilahkan Injil yang sepenuh. Injil yang sepenuhlah, ya, yang akan memelihara hati kita yang murni demi menjaga iman yang murni. Ingat sekali lagi, iman yang murni erat kaitannya dengan hati nurani yang murni. Jadi bagaimana menjaga memelihara ini? Yaitu dengan cara kita mendengar dan menerima firman Allah yang seutuhnya. Atau saya istilahkan Injil yang sepenuh. Ya, Injil yang sepenuh. Rasul Paulus berkali-kali berkata begini, aku tidak lalai menyampaikan maksud Allah yang sepenuhnya. Aku tidak lalai menyampaikan Injil yang seutuhnya. Ya, jadi tidak setengah-setengah, tetapi yang sepenuh. Ya, baik di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 27 kepada jemaat di Efesus. Ya, kepada jemaat di Efesus. Hanya sayang jemaat di Efesus tidak berkelanjutan. Maka jemaat di Efesus ini, ya, sempat mengalami kasih mula-mula yang hilang itu. Atau kehilangan kasih mula-mulanya. Ya, maka kita harus sebenarnya bertekun dalam Injil yang sepenuh. Coba dalam Kisah Rasul 20 ayat 27 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ya, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi maksud Tuhan itu tidak tanggung. Maksud Tuhan itu tidak setengah-setengah, tidak. Tetapi maksud Tuhan itu sepenuh, seutuhnya. Amin. Panggilan Tuhan dalam hidup kita sebenarnya tidak tanggung. Ya, tetapi tergantung kepada kita masing-masing. Pemakaian Tuhan atas hidup kita tidak tanggung sebenarnya. Tetapi tergantung kepada kita bagaimana sikap kita dalam menerima Injil yang sepenuh. Ya, rencana Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan dalam hidup kita sebenarnya bukan tanggung. Tetapi Tuhan mau menyampaikan sepenuh, seutuhnya. Ya. Maka Rasul Paulus menyampaikan di sini kepada jemaat di Efesus, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Ya, seluruh, sepenuh, ataupun seutuhnya. Ya. Bahkan kepada jemaat di Roma, saya kutip satu ayat lagi. Dari Roma 15 ayat 19. Ya, Roma 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Atau naik dulu ke atas, ayat 18 dimulai. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Ya. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Ya. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Terus. Oleh perkataan dan perbuatan. Ya. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya. Dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem. Ya. Sampai ke Ilirikum. Ya. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Memberitakan sepenuhnya. Ya. Sekali lagi, memberitakan sepenuhnya, seutuhnya Injil Kristus. Ya. Jadi tidak tanggung, tetapi sepenuhnya, seutuhnya Injil itu diberitakan. Kenapa saudara? Sekali lagi saya ingatkan, ya, dalam Roma 10 ayat 17, sebab iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi Injil yang diberitakan itu, firman yang diberitakan itu tidak tanggung, tetapi seutuhnya. Supaya apa? Supaya imannya bertumbuh. Dalam ibadah pendalaman Alkitab saya sampaikan, dimulai dari iman, terus bertumbuh kepada iman, dan meningkat di dalam iman, sampai mencapai iman yang sempurna. Amin? Iya. Dari iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Itulah hidup orang benar. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Kalau saudara ikuti dalam ibadah pendalaman Alkitab pada Jumat yang lalu, ya saudara sudah mendengar, sudah melihat, bahkan sudah mengerti ayatnya. Ya. Jadi kenapa Injil sepenuh yang harus diberitakan? Supaya jemaat Tuhan betul-betul mengalami pertumbuhan yang terus-menerus. Peningkatan rohani. Baik imannya, kasih karunia demi kasih karunia. Kemuliaan demi kemuliaan. Tetapi kalau kita berbicara tentang Injil sepenuh. Injil sepenuh itu saya menyimpulkan dalam 4 tema. Iya, saudara, dalam 4 tema. Apa yang dimaksudkan dengan Injil sepenuh? Injil sepenuh itu adalah berita tentang yang pertama-tama Tuhan Yesus yang telah mati. Ya. Sekali lagi, Injil sepenuh itu adalah berita tentang yang pertama-tama berita tentang Tuhan Yesus yang telah mati. Yang kedua, ya, berbicara tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit. Yang ketiga, menyatakan tentang Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga. Dan yang keempat, tentang Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Inilah yang disebut dengan Injil sepenuh. Ya, jadi Injil itu berbicara tentang Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke sorga, dan yang akan datang kembali. Ya. Jadi ini harus diberitakan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Sehingga ibadah kita semakin layak dan berkenan. Segala yang kita persembahkan dan kita perbuat juga semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama-tama saya kutip. Injil sepenuh itu adalah berita tentang kematian atau Tuhan Yesus yang telah mati. Berita tentang kematian Yesus atau berita tentang salib. Ya, ini adalah berita sukacita yang menyatakan bahwasanya melalui kematiannya, melalui darahnya yang tercurah,
kita ditebus, kita disucikan dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dimulai dari hati nurani kita. Ya, dimulai dari hati nurani. Ya. Maka berita tentang salib ini harus selalu diberitakan. Supaya apa? Supaya hati nurani kita semakin dibersihkan. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14. Ya, lebih-lebih lagi darah Kristus katanya. Ya, yang telah dicurahkan bagi kita. Ya, untuk menyucikan hati nurani kita supaya kita beribadah kepada Allah dengan iman. Ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Betapa lebihnya darah Kristus ya, yang oleh Ruh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah ya, sebagai persembahan yang tak bercacat. Terus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa yang disucikan? Hati nurani. Ya. Maka berita tentang kematian Kristus ini, ya, berita tentang salib ini, berita tentang darah Yesus ini harus diberitakan. Harus disampaikan. Ya, supaya orang yang mendengar percaya bahwasanya dosanya telah disucikan oleh darah Yesus. Hidupnya telah diampuni melalui pengorbanan Kristus. Ia telah ditebus melalui kuasa salib Kristus. Dan ini akan melahirkan sukacita. Ya. Dosa kita dihapus. Melalui kuasa darahnya, hati nurani kita dibersihkan. Yang membuat kita rusakkan dosa. Yang membuat manusia itu hancurkan dosa. Yang membuat manusia binasakan dosa. Yang membuat manusia tertekan dan menderitakan dosa. Maka berita tentang salib ini, berita tentang kematian Kristus harus diberitakan. Supaya orang yang percaya, orang yang mendengar dan menerima berita itu mengalami sukacita. Kenapa? Karena percaya dosanya telah diampuni. Hatinya telah dibersihkan melalui kuasa darah Yesus. Saya mau sampaikan kuasa darah Yesus yang mampu menyucikan kita. Menyucikan hati kita. Seringkali yang membuat manusia kan merasa bersalah itu, merasa berdosa itu. Ya, bagaimana aku bisa diberkati? Aku orang berdosa. Bagaimana aku bisa melayani? Aku orang berdosa. Ya, bagaimana aku bisa bangkit? Aku orang berdosa. Seringkali dosa membuat kita tertekan. Ya, kita lupa ada darah Yesus. Ada korban Kristus, ada penebusan, ada kuasa salib yang sudah tersedia bagi setiap orang yang percaya dan setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Maka berita ini harus selalu disampaikan. Maka dalam pelayanan kita di tempat ini, setiap bulan pada minggu-minggu pertama, kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Untuk mengingatkan kita bahwasanya kita telah ditebus. Dosa kita telah diampuni. Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita. Sehingga kita yang selama ini tertekan karena dosa, menderita karena dosa, hidup kita diubahkan dengan sukacita. Amin. Ya, ada pengampunan, ada penebusan, ada pelepasan. Kan tidak seperti ini lagi muka-muka yang tertekan karena dosa. Haleluya. Ya, tunjukkan dulu senyum yang sudah mengalami pembebasan. Ya, senyum yang sudah mengalami penebusan. Ya, senyum yang sudah mengalami kemerdekaan. Jangan kalau nyanyi kita merdeka, sungguh merdeka. Ya, tetapi ekspresi wajah kita pun tidak menunjukkan kita orang merdeka. Justru ekspresi wajah kita menunjukkan kita masih berada dalam tekanan dosa.
Maka berita ini harus selalu disampaikan. Ini topik yang pertama. Tentang Injil sepenuh. Ya. Kematian Kristus adalah untuk menebus kita. Ya. Dan kalau Tuhan sudah menghapus dosa, Tuhan gak ingat lagi. Semua beres, selesai. Ya. Beda dengan kita manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Kita sudah ampuni, tapi masih ingat. Ya. Memang udah kuampuni dia. Tapi kalau kulihat wajahnya, ya, terkoyak lagi dia. Ya. Kalau Yesus tidak. Ya. Kita naik dulu kepada pasal yang ke-10 ya. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, jadi oleh satu korban saja yaitu tubuhnya. Ya, pengudusan itu sempurna, yaitu mereka yang ia kuduskan. Kita yang percaya, kita yang datang itu kita dikuduskan dengan pengudusan yang sempurna. Ya, sepenuhnya. Coba terus. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ya, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Terus. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Terus. Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ku taruh hukumku di hati mereka, kata Tuhan. Dan kutuliskan dalam akal budi mereka. Sehingga terus 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Aku tidak lagi mengingat. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni, Tuhan tidak ingat lagi. Seburuk apapun latar belakang kita, seburuk apapun masa lalu kita, sejelek apapun dosa-dosa kita yang lalu, Tuhan tidak ingat. Sebejat apapun kita, sekotor apapun kita dulu, kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan, kita bertobat, Tuhan tidak ingat lagi. Amin. Kan tidak semua latar belakang kita orang baik-baik. Tidak semua latar belakang kita orang polos tulus. Haleluya. Ya, memang ada yang polos, ada yang tulus. Ale mardongan hoto dona diba. Ya, nah, tapi tidak semua. Ya, tidak semua. Ada latar belakang kita memang ya. Ada yang sadis, ada yang kejam, ada yang kasar, ada yang keras. Ya, ada si jogal baut. Ya, kan beda. Ada keras hati, ada tegar tengkuk. Ya. Kalau Alkitab mencatat berkepala batu pun ada. Kalau sudah berkepala batu sudah sulit cairnya. Kalau es batu masih bisa cair. Tapi kalau sudah berkepala batu sudah sulit cairnya. Ya. Tetapi bagaimanapun latar belakang kita, kalau Tuhan sudah menyelesaikan dosa kesalahan kita, dia tidak ingat lagi. Maka saya katakan tadi beda dengan kita manusia. Kita sudah ampuni orang lain, tapi kesalahannya masih tetap kita ingat. Ya, kalau ku ingat dulu kata-katanya, sakit. Ya, jadi sudah kau ampuni? Sudah memang. Tapi masih sakit ya? Masih. Saudara yang memberi penilaiannya. Kalau Tuhan sudah ampuni beda. Ya, dia tidak ingat lagi. Semua dilupakan. Ya, itu hebatnya Tuhan kita. Amin. Ya. Dan ini menjadi contoh teladan bagi kita. Maka Injil itu diberitakan. Coba terus dulu 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ya, nggak perlu lagi. Cukup sekali dia mengorbankan dirinya. Ya, dan itu mampu menyucikan kita dengan sempurna. Baik dosa yang lalu, dosa sekarang,
maupun dosa yang akan datang dicegah. Oleh sebab itu, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, berita tentang salib ini, ya sudah, akan selalu menyucikan dan menjaga hati kita. Ya, kalau ini selalu diberitakan dan hati kita terbuka. Ya, ketika hati kita disucikan oleh kuasa darahnya, hidup kita akan diubah. Ya, dilimpahi dengan sukacita. Maka lihat orang yang merasa dosanya sudah diampuni. Sukacitanya beda. Ya, sukacitanya beda. Kalau dosanya ya merasa sudah diampuni. Rasanya itu adalah suatu kekayaan yang lebih besar dari kekayaan materi. Kalau kita merasa dosa kita sudah diampuni, sudah disucikan. Ya, jadi berita tentang kematian Yesus. Ia mati untuk menyelesaikan dosa kita. Melepaskan kita dari segala ikatan dosa itu. Melimpahi kita dengan berkat sukacita, berkat keselamatan. Ini berita yang pertama yang harus diberitakan. Baru yang kedua. Injil sepenuh itu. Yaitu berbicara tentang Yesus yang telah bangkit. Iya. Memberitakan Yesus yang telah bangkit. Jadi berita tentang kebangkitan Yesus ini juga harus diberitakan. Yesus tidak hanya mati, mengampuni, menyucikan, menghapuskan dosa kita, tidak. Tetapi juga harus diberitakan, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Anda Yesus tidak bangkit, ini semua percuma. Ibadah kita percuma, kepercayaan kita percuma, pelayanan kita percuma. Segala perbuatan baik kita pun percuma. Anda Yesus tidak bangkit. Maka Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Anda Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kami. Tetapi yang benar, Yesus sudah bangkit dari kematian. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, terus, maka sia-sialah kepercayaan kamu, ya, dan kamu masih hidup dalam ya, dosamu. Anda Yesus ini tidak dibangkitkan katanya. Sia-sia kepercayaanmu. Ya, sia-sia imanmu. Dan kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Tetapi yang benar, Yesus sudah dibangkitkan dari kematian. Tentu ada tujuan kebangkitannya. Ya. Kenapa berita tentang kebangkitan Kristus ini harus diberitakan? Supaya kita tahu. Supaya kita menyadari. Dia dibangkitkan, dia bangkit dari kematian untuk membenarkan kita. Tidak hanya menyelesaikan dosa kita, tetapi dia juga membenarkan kita. Roma 4 ayat 25. Kebangkitannya adalah untuk membenarkan kita. Sehingga kita yang tadinya tidak benar, tidak seorang pun manusia yang benar, tetapi melalui kebangkitan Yesus, kita dibenarkan. Coba ayat 25. Yaitu Yesus ya, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita, terus, dan dibangkitkan karena ya, pembenaran kita. Yesus dibangkitkan untuk membenarkan kita. Ya. Jadi andai dia tadi tidak bangkit, dia tetap mati, ya percuma. Kita masih tetap hidup dalam dosa. Ya. Percuma kita percaya, percuma kita beribadah. Tetapi dia telah bangkit untuk membenarkan. Maka berita tentang kebangkitan Kristus ini harus juga selalu diberitakan. Dan saudara harus percaya Yesus telah bangkit. Untuk apa dia bangkit? Membenarkan kita. Memang latar belakang kita orang berdosa, orang bersalah. Latar belakang kita bukan orang benar. Latar belakang kita bukan orang baik-baik. Tetapi melalui kebangkitan Yesus dari kematian, di mana dia mati menyelesaikan dosa kita, dia mati menghapus dosa kita, lalu dia bangkit.
Ya, dia menyatakan kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan. Ya, tidak lagi layak dihukum. Sama seperti seorang yang bersalah, dia dibawa ke pengadilan, lalu disidangkan. Kalau hakim berkata, oh dia tidak bersalah. Walaupun banyak orang yang menuntutnya, hakim berkata dia tidak bersalah. Maka dia dibebaskan. Ya. Demikian halnya dengan kita. Iblis mendakwa kita. Kita orang berdosa. Latar belakang kita buruk. Kehidupan kita yang lalu begitu bejat. Iblis selalu mendakwa, menuduh. Dan iblis memang itu pekerjaannya. Selalu mendakwa dan menuduh. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, Kristus berkata kepada Bapa di sorga, mereka sudah dibenarkan. Mereka sudah ditebus dengan darahku. Mereka yang percaya, mereka yang datang kepadaku, mereka yang bertobat, mereka yang sudah mengalami kelahiran baru, mereka sudah kubenarkan, kata Kristus. Maka kita dilepaskan dari hukuman akibat dosa. Amin. Walaupun di hati nurani kita ini kadangkala masih ada tuduhan, dakwaan. Kamu latar belakangmu jelek, latar belakangmu buruk. Kadang kita diingatkan dengan dosa masa lalu kita, dosa kita di kampung sebelum bertobat. Ya, kau dulu suka curi ayam orang. Ya, ipa tuduh kodo ni anak letak kupoy siato katanya. Ya, kau suka curi durian orang. Ya, pongko-pongko doh manakku durian naik katanya. Saudara yang terkasih, setan mendakwa, menuduh. Ya, bahkan masih banyak dosa-dosa itu. Namun Kristus yang telah bangkit itu membenarkan kita. Maka Rasul Yohanes mencatat begini dalam suratnya yang pertama pada pasal yang ketiga. Kalau hatimu menuduh, Kristus itu lebih besar. Iya. 1 Yohanes pasal yang ketiga dari ayat 19 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui. Terus. Bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Karena kita sudah dibenarkan. Walaupun latar belakang kita bukan orang benar. Tapi melalui kebangkitan Kristus kita dibenarkan. Kita berasal dari kebenaran. Terus. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ya. Sebab jika kita dituduh olehnya, jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, ya, serta mengetahui segala sesuatu. Allah lebih besar. Allah mampu menenangkan hati kita. Allah akan berkata, engkau sudah kutebus, dosamu sudah kuampuni, pelanggaranmu tidak kuingat-ingat lagi, engkau sudah kubenarkan melalui kebangkitanku. Itu Injil sepenuh yang harus diberitakan. Ya, jadi Injil itu tidak hanya diberitakan soal ya kita sudah diampuni, dosa kita sudah ditebus, tidak. Tetapi kebangkitan Kristus juga harus diberitakan, yaitu tentang pembenaran kita. Latar belakang kita bukan orang benar, tetapi melalui kebangkitannya kita sudah dibenarkan. Andai pun hati nurani kita menuduh kita, Kristus lebih besar. Justru melalui pembenaran ini kita punya keberanian untuk menghampiri Tuhan. Nah, kabar lanjut terus. Selanjutnya 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, terus. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, ya, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kita punya keberanian. Jadi justru sebaliknya, bukan lagi dituduh oleh hati kita, saudara, tetapi kita punya keberanian. Hati kita punya keberanian menghampiri Tuhan. Terus. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, terus. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini. Jadi hati kita itu tadi sudah disucikan. Tidak lagi menuduh, mendakwa kita. Tetapi justru sebaliknya, kita punya keberanian kepada Tuhan, menghampiri Tuhan dengan iman dan berkata, Bapa, Tuhan. Maka dengan indah kita berseru kepada Tuhan,
Baik melalui doa, melalui penyembahan kita. Kita punya keberanian. Ya. Orang kalau tidak punya keberanian kepada Tuhan, kadangkala dalam berdoa pun hanya sikapnya diam saja. Mau berseru kepada Tuhan tidak punya keberanian. Kenapa? Hatinya menuduh. Mau menyembah pun tidak mampu menyembah. Tidak mampu berkata-kata. Ya, mau mengucapkan Bapa, haleluya. Susah. Kenapa? Hatinya menuduh. Ya. Rasanya ada kalimat berkata, Bapa, anin mualai, tangalahom sosuma. Ya, sehingga tidak berani berseru. Ya. Orang sudah berseru, dia diam. Marulah nahom itu. Ya. Orang sudah menyembah, dia diam. Merasa tertekan. Kenapa? Hati nuraninya masih mendakwa, menuduhnya. Tidak mengalami kuasa kebangkitan itu. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan itu, kita dimerdekakan. Ya, kita dibenarkan. Tuhan berkata, engkau sudah dibenarkan. Kuasaku lebih besar daripada dakwaan tuduhan hati nurani. Maka ada keberanian kita berseru. Maka berita tentang kebangkitan Kristus harus diberitakan. Supaya kita mengalami kuasa ya, bukan hanya mengalami kuasa kematiannya saja. Bukan hanya mengalami kuasa salibnya saja. Tetapi kuasa kebangkitan itu kita alami. Kita benar-benar diyakinkan oleh hati nurani kita. Kamu sudah dibenarkan. Baru kita mampu beribadah. Ibadah kita layak berkenan. Baru yang ketiga. Injil sepenuh itu. Berbicara tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Ya, jadi berita tentang kenaikan Yesus ke surga juga harus diberitakan. Jangan hanya soal kematian dan kebangkitan. Tetapi juga soal kenaikan Yesus ke... Ya, kenaikan Yesus ke surga punya maksud. Yaitu untuk mencurahkan Roh Kudus. Saya percaya saudara masih ingat firman Tuhan yang berkata. Ia naik ke surga kepada Bapa dan menerima Roh Kudus dari Bapa. Lalu dicurahkannya kepada orang-orang percaya. Ya, jadi tujuan kenaikannya ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus. Ya, kenapa kita perlu dicurahi dengan Roh Kudus? Kenapa kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Supaya Roh Kudus yang memenuhi hati nurani kita. Maka Roh itu akan bersaksi di dalam hati kita. Dan berkata, engkau anak-anak Allah. Engkau milik Allah. Roh itu akan bersaksi dengan hati nurani kita ini. Menyatakan kita ini anak-anak Allah. Kita ini ahli warisnya. Kita ini diberikan otoritas sebagai anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah. Ya. Jadi, ia naik ke surga, dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya dan terbuka hati. Ketika kita menerima Roh Kudus itu di dalam hati nurani kita, maka Roh Kudus itu bersaksi di hati kita ini, meyakinkan kita bahwasanya kita ini adalah anak-anak Allah. Ahli warisnya. Kita diberi otoritas sebagai anak-anak Allah. Jadi kita tidak hanya dibebaskan dari rasa tertuduh, tidak. Tetapi kita diberi otoritas sebagai anak-anak Allah. Memang kita sudah dibebaskan dari rasa tertuduh itu tadi. Setelah pembenaran. Tetapi lebih dari situ. Kita diberi otoritas sebagai
anak-anak Allah. Ya, dan roh ini juga memberikan kita kemampuan. Kemampuan untuk hidup benar. Kemampuan untuk beribadah dengan benar. Kemampuan untuk melayani dalam kebenaran. Roh yang memberikan kemampuan bagi kita. Kalau daging kita sangat sulit sekali. Ya. Sebagaimana dalam 2 Korintus pasal 3 dari ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Kalau dengan diri kami tidak pernah sanggup. Tetapi kesanggupan kami adalah berasal dari Allah. Yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Dari ayat 5, boleh kita lihat? Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu. Terus? Seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Ya. Tidak. Ya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami pekerjaan Allah. Terus? Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Dialah juga yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Pelayan dalam perjanjian baru sebenarnya jauh lebih sulit dari pelayan perjanjian lama. Imam-imam dalam perjanjian baru sebenarnya jauh lebih sulit dari imam-imam perjanjian lama. Kalau kita mengerti, kita memahami kebenaran. Tetapi walaupun jauh lebih sulit, Roh Kudus mampu memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Ya. Saudara yang terkasih, ya. Jadi kenaikannya ke sorga, supaya Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus inilah yang memberikan kita kemampuan, kesanggupan. Ya. Sanggup untuk hidup benar, sanggup menjaga hati. Kan sulit menjaga hati kan? Walaupun kita sudah berusaha hati-hati. Tetapi sulit menjaga hati, sulit. Ya. 1 hari, 2 hari kita mungkin bisa menjaga hati. Tetapi hari berikutnya dan seterusnya. Menjaga hati supaya jangan terluka, sulit. Ketika hati kita mungkin 1, 2 kali dilukai, kita masih mampu membalutnya. Tetapi ketika itu berkali-kali, kecuali hanya pertolongan Roh Kudus. Jadi sulit menjaga hati kalau bukan Roh Kudus. Dan Tuhan tahu keterbatasan kita, maka Tuhan beri Roh Kudus. Sulit untuk bisa setia tanpa Roh Kudus. Sulit mempertahankan semangat rohani tanpa Roh Kudus. Hari ini kita semangat rohaninya, besok kita masih semangat rohaninya, tetapi lusa dan seterusnya. Itu pergumulan. Hari ini kita setia, besok kita masih bergumul setia. Tapi lusa dan seterusnya. Tanpa Roh Kudus. Itu hal yang sulit. Ya. Karena Tuhan tahulah. Ya. Kita tidak akan pernah mampu. Maka Tuhan memberi Roh Kudus. Dalam perjanjian lama kan sudah ada hukum Taurat. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Sebenarnya sudah lengkap. Ya. Tapi umat Tuhan tidak mampu. Karena Tuhan tahu tidak mampu. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus inilah yang akan memampukan kita. Hanya persoalannya, maukah kita hidup di dalam Roh? Maukah hidup kita dipimpin Roh? Maukah kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita? Ya. Maukah kita mengalami berkat kenaikannya ke sorga?
Jangan kita tahu Yesus naik ke surga, tetapi berkat kenaikannya tidak kita alami. Cerita kematian Yesus tahu, cerita kebangkitannya tahu, cerita tentang kenaikannya tahu, tetapi tidak mengalami berkatnya. Kalau kita tahu dia mati untuk dosa manusia, alami berkat kematiannya. Kalau kita tahu dia bangkit dari kematian, alami kuasa kebangkitannya. Kalau kita tahu dia naik ke sorga untuk mencurahkan Roh Kudus, alami berkat kenaikannya. Supaya hati nurani kita terpelihara dan iman kita tetap murni, sehingga ibadah dan pelayanan kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Baru yang keempat, Injil sepenuh itu berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Maksud kedatangan Tuhan kembali adalah untuk menghakimi semua manusia. Itu maksud tujuan kedatangannya. Ya sudah, ia akan datang untuk menghakimi semua manusia. Apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat, semua akan dihakimi. Masuk dalam penghakiman. Roma pasal yang ke-14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggunggan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, semua kita. Baik orang tua, orang muda, anak-anak, semua akan memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Maka saudara harus mempertanggungjawabkan hidupmu. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Bukan hanya perbuatanmu, tapi seluruh hidupmu. Kalau Tuhan memberikan engkau umur yang panjang, harus dipertanggungjawabkan. Selama umurmu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau mungkin 100 tahun. Apa yang engkau perbuat? Kesehatan yang Tuhan beri dipertanggungjawabkan. Berkat yang Tuhan beri dipertanggungjawabkan. Aku memberikan pekerjaan, aku berikan berkat kepadamu. Kemana kau buat? Harus dipertanggungjawabkan. Aku beri kesempatan bagimu melayani. Harus dipertanggungjawabkan. Apakah engkau melayani dalam kebenaran, dalam pengabdian, atau melayani dalam dosa? Apakah engkau melayani di dalam kebenaran, atau melayani menurut kehendakmu sendiri? Harus dipertanggungjawabkan. Ya, semua manusia. Kita beribadah atau tidak beribadah harus dipertanggungjawabkan. Maka dikatakan di sini, demikian setiap orang di antara kita. Ada orang di sini? Ada orang? Bukan orang-orangan? Yang merasa dirinya orang. Ada undun bah. Atau mungkin orang-orangan? Ya, seperti kalau di kampung saya di sawah-sawah itu kan ada orang-orangan. Jadi setiap manusia itu harus mempertanggungjawabkan tentang dirinya kepada Allah. Yang baik dengan yang jahat pun harus sama-sama mempertanggungjawabkan. Ya. Walau kita orang yang rohani, walau kita seorang pelayan Tuhan, kita juga harus mempertanggungjawabkan. Pelayananmu harus kau pertanggungjawabkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Siapa? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ya. Baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Perhatikan. Ya. Sebab kita semua, tua, muda, dan anak-anak, laki-laki dan perempuan, ya, sudah disemuting atau masih tetap keriting. Ya. Saudara yang terkasih, semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus dan harus mempertanggungjawabkan
Segala sesuatu yang kita perbuat, yang baik maupun yang jahat. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Walaupun yang kita lakukan yang baik, hal yang rohani harus dipertanggungjawabkan. Sesuai tidak dengan anugerah yang Tuhan beri, sesuai tidak dengan berkat yang Tuhan beri, harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, berita tentang kedatangan Tuhan kembali harus juga diberitakan. Jadi tidak hanya berita tentang penyelesaian dosa, tidak hanya berita tentang kebangkitan Kristus, tidak hanya berita tentang kenaikannya yang mencurahkan Roh Kudus, tetapi juga berita tentang kedatangannya kembali. Ya. Apa tujuan kedatangannya? Untuk menghakimi semua manusia. Supaya manusia, apakah dia orang rohani, apakah dia orang jahat, mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Ia akan datang untuk menghakimi. Ya. Baik orang yang jahat maupun orang yang kudus, orang benar. Harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan akan datang kembali menghakimi semua manusia. Maka kita orang benar akan berusaha menjaga hati. Supaya hati kita tetap menjadi hati nurani yang baik dan murni. Ya. Karena kita tahulah Tuhan akan datang kembali. Maka kita selalu berusaha menjaga hati ini. Sebab kita berharap dan merindukan kita akan menerima berkat yang terbaik. Ya. Kita akan menerima balasan yang terbaik. Kitab Ibrani 13. Kitab Ibrani 13 ayat 18 sampai 19 saya kutip. Demikian. Iya. Berdoalah terus untuk kami. Terus. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Kami menginginkan suatu hidup yang baik. Ya. Kami menginginkan suatu hidup yang baik. Terus. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu. Agar kamu melakukannya. Supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Nah, saudara, ini ayat 18 ini intinya. Kita mengharapkan suatu hidup yang lebih baik. Di mana hidup yang lebih baik? Tuh. Di mana hidup yang lebih baik? Surga. Ya. Hidup yang lebih baik bukan di kampung, bukan di Batam, bukan. Hidup yang lebih baik di surga. Ya, di kampung, di Batam, di Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Irian Jaya sama. Aitano partangi sado anggo. Ya. Yang nggak tahu kayak si Pardi udah garut-garut ya. Dunia ini tempat kita menangis, tempat kita bergumul, tempat kita menderita, tempat kita diuji. Ya. Tapi tempat yang lebih baik itu adalah sorga. Itu yang kita harapkan. Ya. Supaya hidup yang lebih baik itu menjadi milik kita. Maka kita menjaga hati nurani kita ini sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Ya. Sehingga hidup kita, ibadah kita, ya, menjadi layak dan berkenan bagi Tuhan. Inilah yang disebut dengan Injil sepenuh. Berita tentang kematian Kristus, berita tentang kebangkitannya, kenaikannya ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus, serta kedatangannya kembali. Ini harus diberitakan seutuhnya, sepenuhnya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya melalui berita ini, iman kita timbul dan terus makin meningkat. Dari mana iman ini timbul dan meningkat? Dari hati nurani yang sudah dibersihkan.
Jadi kalau iman kita terus makin meningkat, ibadah kita juga makin layak, makin berkenan, makin memuliakan Tuhan. Sesuai dengan tema kita tadi, ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Ya. Hal yang kedua, bagaimana supaya ibadah kita layak dan berkenan. Bukan hanya menerima ataupun memberitakan Injil sepenuhnya. Tetapi yang kedua, yaitu mengharapkan pembalasan Tuhan. Ya, mengharapkan pembalasan Tuhan. Ya, supaya ibadah kita layak dan berkenan, kita harus mengharapkan pembalasan Tuhan. Saudaraku, ibadah tidak hanya ditandai dengan iman, tetapi juga adalah perbuatan yang baik. Ya, sekali lagi, ibadah kita tidak hanya ditandai dengan iman, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang baik. Karena iman dengan perbuatan itu harus sejalan. Ya, Roma pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai 7, Tuhan akan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Ya, coba ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, ya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, ya, kehormatan dan ketidakbinasaan. Ya, nah ini dasarnya. Ya, kita mengharapkan Tuhan akan membalas kepada kita sesuai dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi kenapa kita berbuat baik? Karena kita berharap Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan. Ya. Kenapa kita bertekun dalam melakukan kebaikan ini? Karena kita berharap Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi. Jadi kita berbuat baik bukan karena kita berharap kepada manusia. Manusia akan membalasnya dengan kebaikan. Tidak. Tetapi kita berharap Tuhan yang akan membalasnya dengan kebaikan. Iya. Jadi kalau kita berbuat baik, kita berharap manusia membalasnya. Oh, yang datang nanti justru kekecewaan. Ya, tidak seperti yang kita harapkan. Ya, mungkin kita punya banyak pengalaman, kita berbuat baik, sudah menolong, sudah memperhatikan, sudah pernah membantu seseorang, ya saudara. Tetapi, ya, kita tidak menerima balasannya. Sesuai dengan apa yang kita perbuat, kita kecewa, kita bersungut-sungut. Ketika dia susah, pernah aku tolong. Sekarang aku susah, tidak ada perhatiannya. Aku minta tolong, dia cuek saja. Ya, hati jengkel, mulut bersungut-sungut. Ya sudah. Nah, kekecewaan, wah. Kenapa? Karena kita berharap kepada balasan manusia. Ya, jadi jangan berharap kepada balasan manusia yang ada kekecewaan, tetapi berharaplah kepada pembalasan Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia, kita bisa mengotori hati kita dengan persungutan, dengan kekecewaan, dengan kekesalan, dengan kebencian. Tetapi kalau kita melakukan perbuatan yang baik sebagai bentuk ibadah kita, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Ya. Ya. Jangan pernah berharap kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Ya. Maka kitab Galatia mencatat begini, selagi masih ada waktu, teruslah berbuat baik. Ya. Dimulai dari teman-teman saudara-saudara kita seiman, terus berbuat baik. Tetapi jangan mengharap balasan dari manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-9, Galatia 6. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Karena apabila sudah datang waktu. Kalau sudah datang waktunya terus. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Kita sudah banyak berbuat baik. Kita akan menuai. Tapi ketentuannya jangan lemah rohanimu. Kalau lemah rohaninya semua nanti hilang. Ya, perbuatan baik kita, pengorbanan kita, kita yang pernah setia, ya sudah, semua lupa, semua hilang.
Maka diingatkan di sini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu terus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari, selagi masih ada waktu, berbuat baiklah kepada semua orang. Tapi dimulai dulu dari teman-teman, saudara kita seiman. Jangan jemu buat baik. Walaupun tidak dihargai. Karena kita berharap siapa yang membalas? Iya. Kalau kita berharap dari manusia, kita berbuat baik, kita berharap perbuatan baik itu dihargai, dihormati. Kan begitu? Iya. Justru nanti yang kita dapat sebaliknya. Ya, perbuatan baik yang kita lakukan tidak dihargai. Ya, kita kurang dihormati. Ya, sehingga kita mulai bersungguh-sungguh, bersih majol masongoni katanya. Ya. Udah ditolong pun nggak tahu berterima kasih. Mai, saudaraku, ya, karena kita berharap balasan dari manusia. Saya selalu belajar, mau dihargai atau tidak. Ya. Apakah juga balasannya mengecewakan, menyakitkan? Berbuat baiklah. Bila perlu sampai orang lain menganggap saudara caleg. Ya, karena terus berbuat baik. Ya. Sampai orang lain menganggap saudara caleg. Nah, caleg dosi purbai katanya makanan. Nah, jangan dalam burju katanya. Bukan karena caleg, karena firman. Dan kita berharap Tuhan yang membalasnya. Ya, kita tidak berharap pembalasan dari manusia, tidak, tetapi dari Tuhan. Ya, jangan sampai kita kecewa. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Coba dari ayat 5 dulu. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Terus Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi bukan hanya dilihat orang saja. Walaupun tidak dilihat tetap lakukan yang baik. Terus. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Bahkan seperti orang-orang yang menjalankan pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Termasuk di tempat saudara kerja. Dimanapun saudara bekerja itu saudara lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Maka saya pernah mengatakan begini, buat pekerjaanmu itu seperti suatu pelayanan. Suatu ladang pelayanan. Ya. Bukan hanya untuk mencari uang, bukan hanya untuk mencari mencari perkenanan kepada atasanmu, tidak. Tetapi lakukan itu seperti suatu pelayanan kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Terus kamu tahu? Bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka. Baik hamba ataupun orang merdeka. Terus. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dari mana? Dari mana? Walaupun dia hamba. Ataupun orang merdeka. Walaupun dia budak, orang yang terikat dengan pekerjaan itu. Atau dia orang merdeka. Harus melakukannya seolah-olah kepada Tuhan. Jadi apakah kita seorang bagaikan hamba yang terikat dengan pekerjaan? Atau kita orang merdeka? Kita seorang pengusaha. Tapi apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu, lakukanlah itu seperti suatu pelayanan.
Amin. Pelayanan itu tidak hanya di mimbar ini, di altar ini, tidak. Ya. Jangan kalau di altar ini kita kudusnya. Ya. Lebih kudus dari malaikat. Tetapi di pekerjaan. Hidup kita tidak benar. Pekerjaan itu juga lakukan seperti suatu pelayanan. Jangan mengharap balasan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ya. Itu yang Alkitab ajarkan. Ya. Jangan kalau di pekerjaan ini banyak iliknya. Ya. Nah, sudah. Tahu ilik? Lakukan seperti suatu pelayanan kepada Tuhan. Itu orang yang beribadah begitu. Sebab dari Tuhan dia akan menerima balasan. Ingat, hati nurani kita menentukan penilaian Tuhan terhadap kita. Sekali lagi, hati nurani kita itu menentukan penilaian Tuhan terhadap kita. Bagaimana Tuhan menilai kita? Tuhan yang menilai hati, Tuhan yang menguji hati, ya toh? Ya. Jadi penilaian Tuhan terhadap kita sesuai dengan hati kita. Tuhan tidak pernah salah dalam menilai. Jika di pekerjaan pun sikap hati kita bukan sikap hati yang melayani Tuhan. Ya saudaraku, bisa-bisa melenceng. Kita tidak menerima berkat Tuhan. Maka di pekerjaan pun miliki hati yang jujur. Hati yang benar. Baik kejujuran. Bukan hanya soal mengerjakan sesuatu, tidak. Tetapi juga kejujuran dalam hal keuangan. Hati. Apalagi soal uang. Rawan dengan dosa. Rawan dengan kejahatan. Kitab Timotius mengingatkan kita akan hal itu. Orang kalau hatinya tidak beres terhadap uang. Bisa menyimpang dari iman. Bisa menyimpang dari iman. Ya. Maka baik dalam melakukan pekerjaan, harus dengan jujur. Baik dalam melayani, itu harus dengan jujur. Baik dalam hal keuangan, harus jujur. Ya. Dalam persembahan-persembahan kita jujur. Dalam mengembalikan milik Tuhan, jujur. Ya. Jujur. Jangan sampai hati kita dikotor. Berapa milik Tuhan yang harus kita kembalikan? Ya kita kembalikan dengan jujur. Mana milik Tuhan, mana milik kita, mana milik orang lain, mana milik pemerintah. Ya sudah, jujur. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau dipelihara, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan. Tentu kita semua pasti belajar. Tidak ada yang langsung tamat. Dulu ketika pelayanan kita masih kecil, seingat saya tahun 2006. Tahun 2006. Ya. Saudara yang terkasih, ya. Dulu ada seorang ibu minta topangan doa. Supaya anaknya sudah tamat S2, tetapi belum dapat kerja. Akhirnya kita doakan, termasuk ikut guru-guru sekolah minggu dulu, mendoakan. Doakan, akhirnya anaknya kerja. Dan kerjanya mantap, itu di Pertamina, kepala bagian. Begitu kerja, saya dikasih perpuluhannya. Saudara bayangkan, perpuluhan kepala bagian Pertamina. Saya katakan, saya bukan gembalanya. Berikan perpuluhannya kepada gembalanya. Gembalanya orang GBI juga.
Tapi orang tuanya bukan. Orang tuanya orang HKBP. Orang tuanya serahkan perpuluhannya kepada saya. Saya katakan tidak. Perpuluhan itu adalah milik gembalanya. Dari mana dia makan firman. Ya. Lantas apa yang kau beri? Beri ucapan syukurmu. Ya, akhirnya saya diberi ucapan syukur. Puji Tuhan. Ya, setelah itu di tempatnya itu di NATO itu, ya kita buka sekolah minggu. Dulu guru-guru sekolah minggu juga tiap tahun dapat baju batik ya. Ya kan? Ya, beberapa tahun itu. Selalu. Ya, minta doa lagi. Wah ini kos-kosan kita, ruko kita ini ada yang kosong. Tolong topang dalam doa. Kita doakan, berisi. Anak yang kedua juga tamat S2, belum kerja. Minta topang doa. Doakan, kerja. Anak yang pertama meningkat. Jadi kepala Pertamina. Itu di Palembang. Anak yang kedua juga di Pertamina. Kepala bagian. Saudara bayangkan. Ucapan syukur tambah. Tambah. Minta topang doa lagi. Banyak usaha-usahanya. Ya, semua Tuhan tolong. Sampai saya bisa beli rumah ini yang di Buana View. Termasuk juga yang di Marina. Saya beli itu hanya untuk menjaga. Mana tahu suatu waktu. Ya. Dia gugat. Walaupun itu satu persembahan yang diberi. Maka saya tidak pakai, saya belikan rumah. Saudara yang terkasih, Anda yang pertama, dia beri perpuluhannya, saya terima. Boleh-boleh saja. Tapi saya berusaha menjaga hati. Perpuluhan itu bukan milikku. Karena bukan aku gembalanya. Kan boleh saja kan. Ya, apalagi pelayanan kita dulu masih kecil lah. Ya sudah, kita juga masih bergumul, butuh uang. Ya boleh saja. Tapi saya mengerti kebenaran. Ya, kalau ucapan syukur silakan beri. Tapi kalau perpuluhan berikan itu kepada gembalanya. Di mana dia tergembala, di mana dia akan firman. Saya berusaha untuk menjaga hati. Menjaga hati tidak gampang. Apalagi dari hal uang. Bergumul. Apalagi ketika kita perlu, ada kesempatan, ada peluang. Waduh. Ya, kadangkala kita sampai gemetaran. Ya. Saudaraku, saudara bayangkan. Ya, saya sampai bisa beli rumah 2. Dan komunikasi terus. Hanya tahun lalu sudah putus komunikasi. Saya SMS nggak dibalas, saya telepon juga nggak diangkat. Ya saya nggak tahu apakah sudah lewat karena virus corona kemarin. Saya juga nggak tahu. Sampai hari ini. Ya. Maka saya katakan kepada beberapa orang, ya silakan jual rumah kita yang di Marina, kita mau bangun gereja. Sampai sekarang nggak laku-laku. Ya. Saya siap itu dijual supaya itu bangun gereja. Saudara yang terkasih, ya tujuannya supaya hati ini juga tidak terikat dengan apapun. Kecuali dengan Tuhan. Kecuali dengan Tuhan. Karena menjaga hati bukan hal yang mudah. Karena Alkitab pun mencatat, di mana hartamu berada, di situ hati. Tidak gampang menjaga hati. Maka berita Injil sepenuh itu harus selalu diberitakan, mengingatkan kita, menyucikan hati kita. Dan ingat, bukan hanya soal iman, tapi juga perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kita berharap pembalasan dari Tuhan. Kita mengharapkan hidup yang lebih baik lagi. Bukan hanya di bumi ini saja. Maka jaga hati kita. Amin. Supaya iman kita, iman yang murni, dan ibadah kita, ibadah yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.